Ya. Ya, walaupun di Indonesia menganut prinsip bahwa undang-undang sebagai sumber hukum utama, namun bukan berarti undang-undang sebagai sumber hukum satu-satunya. Nah, hakim juga memiliki tugas dalam melakukan penemuan hukum yang berkaitan terhadap aturan-aturan yang belum diatur sebelumnya oleh undang-undang. Nah, mengenai tugas hakim ini diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 14 tahun 1170 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan tugas hakim itu sebagai berikut ya. Yang pertama, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilanya. Nah, ini adalah prinsip yang menjadi tugas hakim dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mana hakim tidak boleh menolak perkara ya. Ketika misalnya ada perkara didaftarkan ke pengadilan oleh masyarakat, pengadilan harus memeriksa perkara itu. Tidak ada kata bahwa karena buktinya kurang jelas atau apa sehingga tidak diperiksa perkaranya. Nah, ini pengadilan ya tidak boleh ya mempunyai prinsip seperti itu, tapi harus bagaimana tetap memeriksa perkara tersebut untuk dan mengadilinya. Nah, kalau misalnya tidak semua perkara ditolak, ya nanti kerjaan hakimnya apa ya, seperti itu. Nah, di dalam pasal 27 undang-undang ini juga mengatur tugas hakim. Yang pertama, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ya, nah hakim juga harus bisa melakukan penemuan hukum. Ya, penemuan hukum ketika misalkan diperhadapkan dengan suatu perkara yang mana hakim ini kurang jelas dasar hukumnya yang menjadi rujukan itu tidak kurang lengkap misalnya atau kurang kuat misalnya ada di dalam peraturan perundang-undangan ataupun sumber hukum yang lain, maka hakim bisa melakukan penemuan hukum ya, karena hakim dianggap tahu hukum. Jadi ketika misalnya tidak ada peraturan yang mengatur terkait tentang perkara yang dipermasalahkan, hakim harus melakukan suatu penemuan hukum. Nah, dengan kata lain, jurisprudensi juga dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakim dapat melakukan penemuan hukum terhadap suatu perkara yang belum diatur oleh undang-undang dan menafsirkan undang-undang dalam hal menafsirkan hukum secara nyata, in concreto, sehingga mencapai keadilan. Ya. Nah, kalau misalnya gelar nanti jadi hakim, ya harus bisa menafsirkan undang-undang, ya, dan melakukan penemuan hukum ketika misalnya belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ada juga menurut pendapat Umar Seno Aji terkait jurisprudensi, yaitu meskipun negara kita tidak menganut sistem preseden, ya, di mana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutuskan kemudian, namun pada umumnya setiap putusan yang dirasakan baik, tepat, dan adil akan diikuti pula oleh pengadilan-pengadilan lainnya, sehingga akan terbentuk jurisprudensi yang tetap. Nah, itu adalah jurisprudensi kalau misalnya dikatakan mempunyai relevan putusan tersebut, adil, tepat, dan diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lainnya atau oleh hakim-hakim yang lainnya, sehingga jurisprudensi itu bisa dijadikan dasar sebagai jurisprudensi yang tetap. Yang tetap itu berarti harus diikuti, ya, wajib diikuti oleh hakim-hakim yang lainnya.
Nah, nanti juga ada jurisprudensi yang tidak tetap. Ya. Nah, selanjutnya ada juga menurut Yahya Harahap juga memberikan pendapat terkait jurisprudensi. Ini yaitu kendati sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem presiden, dalam arti harus mengikuti jurisprudensi secara hierarki dan moral, hakim-hakim harus mengakui jurisprudensi. Kalau tidak, bila perkara sampai ke Mahkamah Agung, Hakim Agung akan kembali ke perkara yang sudah. Nah, itu pendapat dari Yahya Harahap ya, berbicara mengenai jurisprudensi. Namun, jurisprudensi yang diatur di dalam sistem hukum di Indonesia tentu berbeda dengan sistem hukum di negara-negara Anglo-Saxon atau common law ya, di mana di dalam sistem hukum Indonesia menjadikan jurisprudensi hanya sebagai acuan terhadap suatu ketentuan yang belum diatur sebelumnya berkaitan dengan penemuan hukum. Ya, jurisprudensi tersebut merupakan putusan-putusan dari hakim-hakim di Mahkamah Agung, di mana dalam hal ini telah memiliki kekuatan hukum tetap inkrah yang telah dihimpun dalam jurisprudensi Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 1969. Selain itu, Mahkamah Agung juga memuat secara sistematis kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang telah dijadikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung. Nah, intinya kalau dalam sistem Eropa kontinental, maknanya ya, cirinya jurisprudensi itu ketika biasanya menggunakan jurisprudensi itu, biasanya kalau hakim misalnya bingung ya ketika mau menerapkan putusannya seperti apa, karena di dalam peraturan perundang-undangannya belum jelas seperti apa. Nah, biasanya hakim bisa menggunakan patokan jurisprudensi ini sebagai dasar dalam memberikan putusan. Ya. Jadi tidak ada suatu keharusan ya bagi hakim itu harus selalu menggunakan putusan jurisprudensi Mahkamah Agung ya, tidak selalu. Nah, jadi jurisprudensi itu adalah keputusan hakim, pengertiannya adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Nah, putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dengan dilaksanakan. Jadi sejak dijatuhkan putusan pengadilan ketika sesudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kekuatan yang sudah final ya, sehingga harus dilaksanakan putusan itu dengan melalui eksekusi. Ya, eksekutor biasanya oleh jaksa penuntut umum kalau dalam perkara pidana. Nah, jadi putusan pengadilan itu adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Jadi ketika sudah diketuk palu, sudah final sampai dengan dilaksanakan, nah putusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Nah, sejak dijatuhkan putusan pengadilan, itu mempunyai kekuatan mengikat bagi yang berperkara. Dalam putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu terkait pengertian daripada jurisprudensi dan putusan pengadilan. Jadi kita harus tahu ya, yang dikatakan sebagai jurisprudensi itu bukanlah ketika sudah ada putusan baru dijadikan jurisprudensi, tidak. Jurisprudensi itu kebiasaannya seringnya itu ketika dalam putusan yang final, misalnya yang ingkrah di putusan tingkat akhir kasasi di Mahkamah Agung. Nah, nanti itu juga ada proses tadi eksaminasi ya, misalnya dilihat apakah menurut Mahkamah Agung putusan terakhir ini bisa dijadikan jurisprudensi atau tidak.
Nah, selanjutnya upaya hukum itu ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu kasasi, ya. Upaya hukum luar biasa misalnya PK, peninjauan kembali. Nah, ini juga ada dalam pidana, ya. Upaya hukum biasa kasasi yaitu upaya terhadap keputusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan upaya hukum luar biasa PK yaitu upaya terhadap keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau peninjauan kembali akan diterima kalau sudah ada novum atau bukti baru. Nah, ini yang mungkin sudah paham lah, ya. Kalau misalnya jadi upaya hukum tingkat akhir kasasi itu juga belum dikatakan sudah dikatakan upaya hukum kekuatan hukum yang sudah tetap, belum. Ketika misalkan nanti ada upaya hukum PK, nah bisa nanti diuji kembali terkait tentang putusan hakim tersebut, ya. Selama ketika sudah ada bukti baru atau novum. Nah, itu, ya. Jadi perbedaan jurisprudensi dengan undang-undang, kalau jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja. Sedangkan kalau undang-undang berisi peraturan-peraturan yang abstrak atau umum karena mengikat setiap orang. Ya, harus bisa membedakan, ya. Nah, ini ada dua macam jurisprudensi, ada jurisprudensi tetap, ada jurisprudensi tidak tetap. Kalau jurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar pengadilan atau standar untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya sama misalnya dan bisa dijadikan dasar, ya, misalkan nanti gelar jadi hakim ketika memeriksa perkara ada perkara yang sama, nah itu bisa dijadikan dasarnya adalah jurisprudensi tetap, ya. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap di mana seorang hakim dalam mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut. Lagi pula hal ini hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara serupa, sehingga seorang hakim dalam memutus perkara yang serupa tidak selalu ingin mengikuti keputusan keputusan hakim yang terdahulu. Nah, itu, ya. Jadi ada jurisprudensi tetap, ada jurisprudensi tidak tetap. Kalau jurisprudensi tetap, ketika misalnya perkaranya serupa, nah hakim bisa mengambil dasar keputusan tersebut untuk mengambil keputusan yang baru. Sedangkan kalau jurisprudensi tidak tetap, ini bisa saja tidak harus selalu diikuti. Bisa diikuti, bisa juga tidak. Sedangkan kalau jurisprudensi tetap, ini biasanya hakim-hakim itu harus mengikuti apa yang menjadi dasar atau standar putusan pengadilan dalam kasus yang serupa. Nah, itu, ya, jadi jurisprudensi sebelum kita mengenal jurisprudensi hukum pidananya, ya. Jadi kita harus memahami dulu makna daripada jurisprudensi. Baik, itu saja. Masih ada, ya, sedikit lagi. Asas-asas jurisprudensi itu ada dua macam, ya. Asas-asasnya ada asas preseden. Jadi asas preseden ini bermakna bahwa seorang hakim terikat oleh hakim terdahulu, baik yang sedang. Ada juga jurisprudensi yang tidak tetap. Nah, jurisprudensi yang tetap tadi sudah saya sampaikan bahwa itu berarti hakim-hakim harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan sebagai jurisprudensi tetap. Sedangkan kalau jurisprudensi yang tidak tetap, tidak menjadi keharusan bagi hakim harus mengikuti atas putusan tersebut, ya. Bisa mengikuti, bisa juga tidak. Nah, ada juga asas-asas jurisprudensi, itu ada dua macam. Asas preseden itu adalah asas ini bermakna bahwa seorang hakim itu terikat oleh hakim yang terdahulu, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi derajatnya. Jadi dengan kata lain, seorang hakim
seorang hakim lain dalam memutuskan perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain. Nah, asas ini biasanya dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, yaitu Amerika dan Inggris. Ya. Nah, keuntungannya dari asas presiden ini adalah tersangka sudah tahu berapa lama dia akan dihukum. Nah, jadi kalau asas presiden itu seperti itu. Ya, kalau biasanya kalau di Anglo-Saxon atau common law, hakim-hakim itu dalam memutuskan suatu perkara ketika dalam perkara yang sama itu sudah mengikuti ya terhadap hakim yang terdahulu. Nah, biasanya nanti si tersangka ataupun keluarganya itu sudah tahu berapa akan yang vonis yang akan diberikan kepada si tersangka. Nah, beda kalau dengan hakim yang ada di sistem Eropa kontinental, itu yang tidak menjadi keharusan. Ya. Sedangkan kalau di common law itu perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain. Berarti harus diikuti. Ya, beda dengan sistem Eropa kontinental. Ada yang diikuti, ada juga yang tidak ya kalau di Eropa kontinental. Nah, asas preseden sering disebut dengan stare decisis. Ini berlaku karena 4 faktor, yaitu satu, bahwa penerapan dari peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang atau menghadap pada pengadilan. Ya. 2, mengikuti presiden secara tetap dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah di kemudian hari. 3, penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga. 4, pemakaian putusan-putusan yang lebih dahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati untuk kebijaksanaan untuk menghormati keputusan sebelumnya. Nah, ini adalah ada asas presiden ya, faktor-faktornya. Ini yang menjadi dasar hakim mengikuti terhadap putusan yang sebelumnya. Baik, itu saja ya mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan terkait tentang jurisprudensi? Silakan. Apa masih terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jadi menurut Alu, jurisprudensi itu apa, Alu? Alu tidur ya, Alu ya? Alu tidur? Gelar. Maknanya apa ya gelar? Jadi intinya apa ini? Jadi apa Pak jurisprudensi Pak? Iya, jurisprudensi. Nah kalau menurut gelar kan yang tadi Bapak sampaikan itu kalau gelar singkat jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu Pak. Ya. Nah putusan hakim terdahulu itu terbagi menjadi 2 Pak. Ada yang tetap dan tidak tetap gitu. Ya. Itu Pak. Oke. Selanjutnya Reski. Mana Reski? Hadir, Pak. Apa bedanya jurisprudensi dalam sistem common law dengan Eropa kontinental? Kalau di sistem common law itu jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum yang utama. Jadi memang hakim-hakimnya memutus perkara berdasarkan dari jurisprudensi, sedangkan di civil law itu melalui undang-undang, Pak. Sumber utamanya. Oke. Baik. Jadi jurisprudensi di civil law itu hanya sebagai sumber lain gitu, Pak. Tapi bukan yang utama. Ya. Selanjutnya Asri, mana Asri? Ada Asri? Mana Asri? Ada Asri? Enggak ada. Ada Asri? Asri Eka Mutiara. Mana suaranya Asri? Hadir, Pak. Oke. Apa kriterianya? Kriterianya harus seperti apa
putusan itu bisa dijadikan jurisprudensi? Coba menurut Asri gimana? Yang pertama harus melewati dulu. Yang pertama harus melewati dulu tahap eksaminasi atau istilahnya pengujian terhadap putusan itu sendiri, Pak. Iya. Relevansinya, terus adil apa tidaknya gitu, Pak. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum atau jurisprudensi untuk kasus-kasus yang akan dihadapi di selanjutnya gitu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Uji. Kabur Pak, langsung off cam Pak. Mana Pak Uji? Masa langsung tidak ada Pak Uji ini? Kabur. Ya Pak. Oh ada Muhammad Pak Uji. Berikan contoh salah satu di jurisprudensi tetap. Tahu nggak? Yang menurut Pak Uji tahu. Oh, jurisprudensi tetap itu seperti ini contohnya. Searching dulu katanya Pak. Coba searching. Udah nemu? Belum nemu? Ya sudahlah, itu jadi PR ya nanti ya. Terkait tentang contoh jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Nanti itu jadi tugas individu ya, Anda untuk mencarinya ya. Baik Pak. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Aman Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Memang kalau mata kuliah hukum pidana jurisprudensi itu materinya nggak terlalu banyak ya. Paling nanti ya kita hanya menguji terkait tentang putusan-putusannya. Putusan-putusan yang sudah ada lah. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, untuk absen gimana Pak? Di LMS? Untuk absen silakan cek LMS-nya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak.